diyakini secara mitologi bahwa Ki Blawong maupun Ki Bungkem itu adalah sebenarnya penjelmaan daripada dewa yang diberi tugas untuk menjaga hutan Wonoprasto, tempat alas pertapaan yang sesuai prasasti itu adalah disebut alas Antan, alas Antan. Nah, di situ juga disebut ada maka tempat sucinya disebut Waharu, Wahana Taru. Wahana itu zona, Taru itu pohon. Jadi alas Antan maknanya adalah alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederek sedulur sedaya ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya berada di Desa Sumberwinong untuk meneruskan tapak tilas terkait sejarah Ki Blawong. Yang mana sederek-sederek dalam sejarah tahu bahwa Ki Blawong adalah adalah perkutut yang mana ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit, bersama dengan sejarawan dari Mojoagung Mbah Suryo, dengan bersama tokoh adat di wilayah Sumberwinong bersama Mbah Bandem. Saat ini mau tapak silas di makomnya Mbah Janji, di mana Mbah Janji itu adalah ada benang merahnya dengan Ki Blawong. Untuk lebih jelasnya, monggo kami serahkan kepada Mbah Bandem sebagai tokoh adat di wilayah Sumberwinong. Monggo Mbah Bandem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten datang Pawo, kula tasih dipun paringi kesempatan. Alhamdulillah, puji syukur kula datang Allah. Dene menapa Mbah Sur terutama sederek sedaya ingkang sami rawuh wonten menika panggenan. Mugi-mugi sedaya menapa ingkang dipun niati dimakbulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih mugi selawat salam tetep kawula dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagete manah kula Jawa-Jawa Mbah Sur sak kanca rencange mentamu wonten nggen kula, wonten griya kula. Sing tujuane napak tilas kawontenane Ki Blawong wonten daerah Tunggorono. Kula kiyambak mboten selak. Kula riyen niku pancen sering kepireng manggungi Ki Blawong wonten Grumbul Ndayaan nggih daerah Tunggorono. Ning mibere niku tansah ngalor ngulon ten nggene kubure Mbah Janji, ten makame Mbah Janji. Kula nyuwun dhateng Mbah Sur penjelasane menapa ingkang badhe jenengan kersakaken kalih derek-derek niku kula kok dereng saged memahami. Lah niki mungkin kula nyuwun keterangan dhateng sejarawan saking Mojoagung mboten sanad nggih Mbah Sur. Kula nyuwun keterangane enten kaitane napa Ki Blawong wonten Gendayaan niku kalih makame Mbah Janji ingkang wonten Sendangrejo. Pilih pertanyaan utawi panyuwunan kula dhateng Mbah Sur, dhateng para sederek enten kirang nyeceki, kirang pasi wonten manah panjenengan, kula nyuwun agungipun pangasami dhateng Mbah Sur terutama Bayanto sak kanca rentang sedaya. Mekaten Mbah Sur ingkang saged kula sanggetaken dhateng panjenengan sekilas dua kilas kula nyuwun keterangane penjelasane menapa ingkang dipun kersakaken kalih derek-derek masalah Ki Blawong wonten Gendayaan kalih daerah Tunggorono kalih hubungane makame Mbah Janji ingkang wonten Sendangrejo. Cekap semanten Mbah Sur saking kula akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kangge nipun panjenenganipun Mbah Sur saged menjelaskan ada apa, ada rentetan apa terkait makomnya Mbah Janji yang ada di Sendangrejo dengan sejarah perjalanannya Ki Blawong. Terima kasih kepada Bapak Polo sebagai
moderator di dalam saresean ini, atau katakanlah uri-uri tentang sejarah, yang korelasinya adalah untuk eling jejak-jejak perjuangan para leluhur pendahulu. Sebelum saya sampaikan tentang kronologi daripada Ki Blawong dalam kaitannya sejarah Mojopahit, maka terlebih dahulu saya sampaikan kalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam. Baiklah, apa yang tadi diutarakan oleh tokoh adat, yaitu Pak Bandem, Bapak Bandem, yang secara faktual atau fakta, ya, mengalami langsung dan mendengarkan langsung serta melihat langsung bunyinya atau manggungnya Ki Blawong di daerah Gendayaan, dan setiap manggung di Gendayaan kemudian terbang dan diiringi oleh banyak perkutut, dan pasti hinggapnya di atas makam Mbah Janji yang lokasinya ada di Desa Sendang Rejo. Nah, di sana itu ada makam tua, yaitu yang disebut makam Mbah Janji. Masyarakat setempat menyatakan makam Mbah Janji. Tentang makam Mbah Janji, kronologinya dalam episode yang lalu sudah dijelaskan oleh Bapak kami tua di Desa Sendang Rejo. Yang ceritanya adalah pada suatu ketika hujan deras dan banjir, airnya mengalir ke arah utara, tapi ada sebuah patok makam yang tidak hanyut mengikuti aliran air, namun melawan arus air, dan kemudian berhenti di situ, di satu makam nisan tersebut. Lah, akhirnya ditaruh di situ, kemudian dikenal dengan makom Mbah Janji. Namun masyarakat setempat ingin memberi ingin tahu siapa sebenarnya makam Mbah Janji ini, apakah ada kaitannya dengan Ki Blawong, ya, dalam sejarah perkutut putih Mojopahit, Mustika Mojopahit. Baiklah, sebelum saya mengutarakan sejarah di Mbah Janji ini, maka terlebih dahulu saya akan sampaikan kronologi cerita atau legenda atau fakta sejarah, ya, yang sudah menjadi cerita rakyat di daerah sekitar Mojopahit, khususnya di daerah Trowulan, ya, dan Mojokerto, dan juga lebih khusus lagi adalah di sekitar Desa Pakis, ya, Desa Pakis. Itu cerita tentang perkutut putih Mustika Mojopahit yang dikenal dengan julukan Ki Blawong itu sudah merakyat dan membumi dan menjadi satu keyakinan. Nah, siapa sebenarnya Ki Blawong ini? Ya, siapa sebenarnya Ki Blawong ini? Ini kita dapatkan cerita itu, ya, dari berbagai tokoh dan sepuh yang mengutarakan hal itu, tutur tinular dari leluhur ke leluhur, dan kemudian ke anak cucu hingga sekarang. Itu Ki Blawong adalah seekor burung perkutut putih, ya, peliharaan atau kesayangan Ki Gede Jabung atau Resi Jabung atau Ki Gede Dugul Mudo, ya, Ki Gede Dugul Mudo, yang konon Ki Gede Dugul Mudo itu didapatkan melalui memikat, ya, memikat itu sama dengan menjaring pasangan pikatan, ya, yang lokasinya di daerah Bedagas
sekarang mungkin Dinoyo ya, sekarang Dinoyo itu maka kemudian di sana dikenal dengan ada sebutan Kali Pikatan. Nah, itu sejarahnya Ki Blawong terpikat oleh Gede Jabung. Nah, Ki Gede Jabung ini adalah seorang resi atau pertapa di satu desa, di alas atau di hutan yang sekarang menjadi desa Lebak Jabung. Nah, ini pada era zaman Singosari Kertanegara, Ki Gede Jabung. Nah, kemudian ketika Singosari runtuh dan Raden Wijaya putra mantu daripada Kertanegara ya, ingin membalas serangan ke Jayakatwang dengan pasukannya yang dibawa dari luar Jawa, yaitu pasukan Melayu. Namun sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Raden Arya Wiyaraja, Adipati Madura, dan oleh Raden Arya Wiyaraja disarankan dan bersama-sama untuk menghadap Ki Dugulmudo atau Resi Jabung, mohon petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, ternyata petunjuk daripada Ki Dugulmudo atau Resi Jabung itu menyarankan kepada Raden Wijaya untuk calling down, artinya jangan membalas serangan. Walaupun prajurit yang ditarik dari luar Jawa, dari ekspedisi Pemelayu itu sangat memungkinkan untuk melakukan serangan balasan, tetapi Resi Jabung menyarankan agar calling down dan menenangkan pikiran serta jiwa ya, jangan terbawa oleh emosi hawa nafsu, mohon petunjuk kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi apa yang harus dilakukan. Maka Resi Jabung menyarankan kepada Raden Wijaya untuk bertapa di kaki Gunung Mojo, dan tempat pertapaannya adalah satu Sendang Suruh ya, Sendang Suruh. Kemudian tempat puja semedinya adalah di Gua Anggas Besi. Setelah di Sendang Suruh secara fisik atau dohiriah badannya bersih ya, kemudian beliau bersemedi mohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi di Gua Anggas Besi. Dan Gua Anggas Besi juga dikenal dengan Gua Wisnu Mertopo atau Gua Kresno Mertopo. Lokasinya juga ada di kaki Gunung Mojo. Sekarang adalah di sekitar wilayah Desa Pakis di Perhutani KPR Jombang, masuk KPR Jombang. Masih ada situsnya di sana. Nah, di dalam cerita rakyat, Ki Blawong ini adalah sebenarnya penunggu daripada hutan ya, hutan pertapaan atau hutan Wonoprasto yang di hamparan kaki Gunung Mojo. Penunggunya adalah Ki Blawong dan Ki Bungkem. Ki Blawong adalah berwujud burung perkutut putih, sedangkan Ki Bungkem adalah berwujud anjing hitam mulus. Ki Blawong tempatnya ada di puncak Gunung Mojo, dan Ki Bungkem ada di Gua Asu atau Gua Kirik di kaki Gunung Mojo. Sekarang masih ada guanya, Gua Kirik atau Gua Asu. Masyarakat setempat pasti mengenal hal itu. Diyakini secara mitologi bahwa Ki Blawong maupun Ki Bungkem itu adalah sebenarnya penjelmaan daripada dewa yang diberi tugas untuk ya, menjaga hutan Wonoprasto ya, tempat alas pertapaan yang sesuai prasasti itu adalah disebut Alas Antan ya, Alas Antan. Ada di situ juga disebut ada maka tempat sucinya disebut Waharu, Wahana Taru. Wahana itu zona, Taru itu pohon. Jadi Alas Antan maknanya adalah alas banyak pohon, banyak hutan lebat. Sedangkan Taru atau pohon di dalam bahasa Jawa disebut terik. Terik itu artinya cukul. Jadi Alas Antan ya, Alas Taru, Alas Waharu itu tadi adalah analog, adalah dalam bahasa Jawa adalah alas terik, alas cecukulan atau alas yang banyak pohon-pohonnya. Maknanya adalah alas terik itu tadi. Nah, Waharu ini kemudian
disinyalir sesuai prasasti itu dikeluarkan dalam prasasti Alasantan itu oleh Empu Sendok karena tahunnya adalah 939 Masehi. Nah di kemudian hari di era Mojopahit para sejarawan memprediksikan bahwa asal usul kata Candi Brahu pun itu berasal dari prasasti Waharu. Artinya bahwa prasasti Waharu yang di situ menyebutkan ada tempat suci yang disebut Waharu, yaitu adalah dibangun oleh Empu Sendok. Jadi dibangun oleh Empu Sendok. Awal kerajaan Medang di Jombang berdiri Empu Sendok, yaitu 929. 10 tahun kemudian Empu Sendok membangun prasasti Alasantan yang menunjukkan bahwa itu adalah hutan lebat.